Ketahuan, antusiasnya rakyat sambut Jokowi memang bikin takut oposisi. Aduh. Yang sekarang lagi ramai adalah banyaknya tuduhan yang dilontarkan terhadap kerumunan rakyat ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Maumere NTT. Nampak para lawan politik Presiden Jokowi seakan berlomba-lomba melontarkan tuduhan terhadap Presiden Jokowi bahwa Presiden melanggar aturan dan hukum. Bahkan kerumunan rakyat di Maumere disamakan dengan kerumunan warga di Petamburan yang berbuntut kasus hukum dan menyebabkan Rizik Syihab ditahan. Fadlizon menyamakan spontanitas warga dengan kedatangan warga di saat kedatangan Rizik di bandara dan acara di Petamburan. Kalau kerumunan ini tidak dipersoalkan, maka demi keadilan seharusnya Habib Rizik dan para ulama yang kini ditahan sebaiknya dibebaskan saja. Karena masyarakat akan menilai ada ketidakadilan dipertontonkan nyata, double standar dan tak memberi keteladanan, demikian kata Fadlizon. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas juga menyatakan hal serupa. Masalahnya Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan rakyat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak, maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan, demikian kata Anwar Abbas. Tetapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan. Dan kalau Habib Rizik ditahan, umatnya tentu juga akan berantakan, demikian lanjutnya. Oleh sebab itu dia menyarankan hukum denda saja buat Presiden Jokowi ataupun Rizik. Dan sarannya agar jika berkunjung ke suatu daerah, usahakan tidak diketahui banyak orang sehingga tidak terjadi penumpukan massa, demikian katanya. Rocky Gerung juga tidak ketinggalan, dia menyebut Presiden Jokowi memancing kerumunan karena melemparkan hadiah ke arah massa. Rocky Gerung juga tidak ketinggalan, dia menyebut Presiden Jokowi memancing kerumunan karena melemparkan hadiah ke arah massa. Rocky menyebut kejadian itu dari segi hukum sebagai stupidity before the law, kesamaan kedunguan di depan hukum, karena orang bandingkan langsung dengan Habib Rizik yang juga dituduh melakukan kerumunan, tetapi kemudian dihukum. Dia pun meminta Presiden Jokowi mengakui kesalahan dan bayar denda 50 juta, demikian kata Rocky. Kepala Staf Presiden DPP PKS Pipin Sopian menyebut 3 kecacatan dalam peristiwa itu, yakni cacat perencanaan, cacat keteladanan, dan cacat penegakan hukum. Intinya Presiden Jokowi salah dan adanya potensi pelanggaran hukum. Juga membandingkan dengan kasus kerumunan Rizik. Sementara mantan Presiden PKS Sohibul Imam juga berlagak menyentil lewat tweetannya di Twitter bahwa kok aneh ya, pada ribut banget. Bukankah ini kali kesekian kalinya Jokowi bikin kerumunan? Bukankah ya sudah juga diributkan tapi tidak ada follow up-nya? Apa nggak bosan keributan lagi? Padahal hasilnya akan sama saja, tidak ada follow up. Ayo siuman semua, jangan mimpi macam-macam, demikian kata Sohibul Imam. Ya, siapa lagi? Said Didu juga pemimpin yang melarang rakyatnya untuk melakukan sesuatu dengan alasan demi penegakan hukum, tetapi secara terbuka bangga melakukan hal yang dilarang tersebut. Sepertinya sedang menghadapi persoalan diri yang serius, tulis Said Didu di akun Twitternya. Politikus Partai Demokrat Beni Kabur Harman juga menyebut Presiden Jokowi melanggar aturan prokes dan juga menganggap kerumunan itu sama dengan kerumunan massa Rizik. Ketua PA212 Slamet Ma'arif menyebut Presiden Jokowi mempermainkan hukum. Dia menyarankan agar Jokowi segera menyerahkan diri ke aparat kepolisian sebab telah memicu kerumunan. Dia juga mendesak agar Gubernur, Bupati, dan Kapolda dipecat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerumunan tersebut. Munarman, bekas petinggi FPI, juga sama, meminta penegak hukum berlaku sama terhadap Presiden Jokowi. Seperti perlakuan ke Habib Rizik, dia menyebut rakyat Indonesia rindu dengan penegakan hukum yang adil terhadap semua orang. Bahkan menyebut Presiden Jokowi harus dijerat dengan pasal penghasutan. Ada pemberian hadiah dalam kegiatan tersebut yang merupakan unsur penghasutan untuk supaya massa hadir dalam kerumunan. Hal yang tersebut adalah pelanggaran prokes, jadi bisa dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan itu, demikian katanya. Ada juga entah siapa yang hendak melaporkan Presiden Jokowi ke Baris Krim Polri. Semuanya hampir sama dan sebangun menyamakan kerumunan rakyat yang menyambut Presiden Jokowi itu dengan kasus kerumunan Rizik Syihab. Seakan ada yang mengaturnya, ada grand design yang menentukan narasinya.
Padahal jelas tidak sama, tidak ada undangan buat masa seperti halnya kasus Rizik. Yang ada hanyalah spontanitas karena euforia rakyat yang menyambut presiden yang mereka cintai, yang telah memberikan hadiah sebuah bendungan di daerah mereka yang susah air. Mereka tahu kok bedanya, tuduhan itu sekedar narasi saja. Semua tudingan di atas itu menjadi politis sifatnya, dan apa yang dikatakan oleh Waketum MUI yang saya jadikan bold adalah yang menjadi kunci membongkar maksud narasi ini. Dia meminta agar lain kali kedatangan Presiden Jokowi tidak diketahui banyak orang. Wong Presiden mau meresmikan proyek negara sebesar bendungan kok diminta datangnya dengan diam-diam. Biar rakyat di daerah itu nggak tahu, agar pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi itu tidak perlu diketahui rakyat begitu. Ini sih sebelah 12 dengan strategi yang dipakai di Pilpres 2019. Pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi berusaha dinafikan oleh pihak lawan. Bahkan diupayakan agar publik melihat pembangunan itu sebagai kerugian. Beredarlah narasi rakyat miskin dikasih makan aspal, rakyat makan batu, warga tak makan infrastruktur dan lain sebagainya. Padahal ketika mudik lebaran, rakyat merasakan banyak manfaat jalan tol yang dibangun presiden. Ekonomi pun bergerak dengan membaiknya sarana transportasi. Serupakan euforia rakyat menyambut Presiden Jokowi pun dibikin sesuatu yang menakutkan. Presiden Jokowi dituduh melanggar hukum. Pada dasarnya mereka ini takut dengan kecintaan rakyat kepada Jokowi yang ekspresif. Takut kalau euforia itu menular ke daerah lain, maka makin terlihat betapa rakyat sangat mencintai Jokowi. Karena Presiden Jokowi juga sudah memberi banyak buat rakyat. Ini fakta yang mau mereka kaburkan, bahkan dihilangkan, ya takutlah. Secara Pilpres 2024 sudah ramai dibicarakan. Kalau Jokowi makin kinclong hingga 2024, repot kan mereka? Jalan menuju kemenangannya ia makin tertutup. Rakyat akan melihat siapa yang di-endorse oleh Jokowi. Kalah duluan dong. Iri bilang bos. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun
mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia